Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizali Ansar. Beberapa pertanyaan subscriber akan saya jawabkan melalui sebuah video biar yang punya pertanyaan serupa juga mendapatkan manfaatnya. Dan sebelum kita mulai dengan pertanyaan yang pertama, maka mari ikuti dulu intro berikut ini. BIM. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Apakah pupuk organik cair perlu diberikan perekat? Nah, nggak perlu ya sahabat tani. Jadi kan perekat itu berfungsi biar larutan yang kita berikan itu bisa menempel pada permukaan sasaran. Yang tujuannya itu pertama buat menghindari terjadinya pemborosan. Karena semakin banyak tetesan pestisida yang jatuh, maka semakin banyak juga pestisida yang terbuang, ya enggak? Kemudian yang kedua ya sahabat tani, yaitu buat menghindarkan yang namanya pencemaran lingkungan sebagai akibat tetesan pestisida yang jatuh berlebihan. Tetapi beda halnya loh sama pupuk organik cair, di mana pupuk organik cair itu difermentasi menggunakan bakteri tertentu ya sahabat tani. Artinya perlu perekat nggak kira-kira? Ya nggak perlu lah sahabat tani, wong netes ke tanah juga nggak jadi masalah, ya nggak? Malah tambah subur loh tanah pertanian kita, ya kan? Artinya nggak perlu pakai perekat dalam pengaplikasian pupuk organik cair, oke? Lanjut pada pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan ini saya ambil dari Facebook ya sahabat tani. Di dalam pupuk organik cair mengandung unsur hara NPK hanya sedikit. Bolehkah dicampur seperti Ultradap atau yang lainnya biar menambah unsur hara khususnya N dan P pada masa vegetatif? Nah, itu nggak masalah ya sahabat tani, dan bahkan saya itu ada bantuan gitu ya sahabat tani di sini, bantuan pupuk organik cair khusus untuk tanaman padi, dan setelah saya lihat ternyata isinya cuman biofertilizer kayak gitu loh. Dan setelah saya ukur menggunakan TDS meter tuh ternyata kandungannya nggak banyak gitu ya sahabat tani mineralnya. Maka supaya sekali jalan dalam pengaplikasiannya, maka saya rekomendasikan buat dicampurkan dengan 2 sendok pupuk daun gitu ya sahabat tani per 1 tangkinya. Artinya bisa sekali jalan loh ya sahabat tani, Anda pengaplikasian biofertilizernya iya, juga ngasih pupuk daun yang ada kandungan unsur hara tertentunya juga iya. Tetapi beda halnya loh dengan pupuk organik yang memang kandungan mineral atau ppm-nya tuh udah gede. Misal pupuk organik cair MKP organik. Nah, pupuk organik cair MKP organik itu ppm-nya 14.000 ya sahabat tani. Lah kalau sudah segini ya nggak perlu dicampur pupuk daun gitu ya sahabat tani. Dan soal ppm per fase tanaman, nah Anda bisa gunakan alat yang namanya TDS meter yang bentuknya itu seperti ini ya sahabat tani, buat mengasih pupuk organik cair itu kisaran 500 sampai 800 ppm pada masa vegetatif, dan pada masa generatif Anda bisa ngasih itu sekitar 800 sampai 1500 ppm, itu bergantung ya sahabat tani dari besar tanaman Anda, oke? Nah, kita lanjut pada pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan yang ketiga. Pak, saya dari Madiun mau bertanya, biar sekali aplikasi bisa beberapa jenis pestisida, bagaimana cara benar dalam mencampurnya? Nah, ini pertanyaan soal bagaimana pencampuran pestisida ya sahabat tani. Dan Anda perlu ketahui dulu 2 jenis campuran, yaitu ready mix dan juga tank mix. Nah, ready mix itu adalah campuran yang dikombinasi oleh produsennya langsung. Sedangkan tank mix atau tank mix gitu ya sahabat tani, itu artinya kita tuh mencampur sendiri. Dan terkait tank mix ini ya sahabat tani, perlu kita ketahui dulu ada 3 hal loh yang bisa dikatakan pestisida itu nggak kompatibel, yaitu pertama terjadi gumpalan, kemudian yang kedua ada yang ngapung di atas permukaan gitu ya sahabat tani, sama ada yang ngendap. Nah, misalnya Anda gunakan pestisida merek A dicampur merek B misalnya, dan ternyata gumpal misalnya, maka A dan B itu bisa dikatakan tidak kompatibel atau nggak cocok gitu ya sahabat tani. Dan seandainya dipaksakan buat disemprotin, maka apa yang bakal terjadi coba? Ya pasti bisa nyumbat nozzle sprayer Anda gitu ya sahabat tani, ya enggak? Kemudian merek A dicampur B misalnya, ternyata ngendap gitu ya sahabat tani, ya kan? Sementara kan kita tahu bahwa bagian yang pertama kesedot sama tangki sprayer itu bagian bawah, ya enggak? Nah, artinya yang kesedot duluan itu adalah endapannya, ya enggak?
Lalu kalau misalnya Anda semprotkan, maka apa yang bakal terjadi? Maka Anda bakal langsung menembakkan pestisida dengan konsentrasi yang tinggi, dan saya sebut itu tuh berbahaya gitu ya sahabat tani. Kemudian selanjutnya, nah kalau misalnya pestisida merek A dan juga B kita campur misalnya, kemudian tiba-tiba ada yang ngapung gitu ya sahabat tani, atau timbul misalnya, maka artinya bahan aktifnya itu ada di atas ngapung gitu ya sahabat tani, ya enggak? Dan ketika kita paksakan buat diaplikasikan atau disemprotin, maka apa yang bakal terjadi? Ya sama aja Anda nyemprot air gitu ya sahabat tani, ya enggak? Uang pestisidanya ngapung ya kan? Nah, maka cara benarnya adalah Anda tes dulu ya sahabat tani. Ambil 2 buah ember, kemudian larutin ke ember A dan juga ember B gitu ya sahabat tani. Kemudian baru digabung, dan ketika gabungan itu ternyata nggak terjadi seperti yang 3 yang saya sebutin tadi ya sahabat tani, artinya pestisida tersebut bisa dikatakan kompatibel atau cocok. Lalu selanjutnya Anda tinggal tes lagi ya sahabat tani pada 1-2 tanaman Anda. Misalnya kalau ternyata besok-besoknya itu nggak terjadi kelayuan, bercak, atau gejala-gejala lain yang membuat tanaman Anda nggak normal, maka silakan aplikasikan pada banyak atau semua tanaman Anda gitu ya sahabat tani. Dan ilmu pencampuran pestisida yang lebih detail dan juga jelas gitu ya sahabat tani, udah saya buatkan videonya detail. Silahkan klik ya sahabat tani playlistnya, dan saya taruh pada kolom deskripsi video nih, oke? Dan kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang keempat. Pak, saya mau bertanya, di dalam membuat JWA Bapak menggunakan koh. Samakah koh itu dengan soda api? Oke, JWA, Jadam Wetting Agent gitu ya sahabat tani. Buat Anda yang belum tahu apa itu JWA, nah itu adalah perekat dan juga pembasah yang dibuat ala jadam, yang membantu buat membasahi permukaan yang gak bisa dibasahin sama air. Dan video pembuatan atau tutorialnya maka silahkan tonton pada video yang ini gitu ya sahabat tani. Oke, balik lagi pada pertanyaan soal koh dan soda api tadi ya sahabat tani. Sama nggak kira-kira? Ya enggak lah sahabat tani, koh itu KOH, sedangkan soda api itu adalah NaOH. Saya ambil dari jurnal berjudul Pemberdayaan Ibu-Ibu PKK Pengolahan Limbah Minyak Goreng Bekas Menjadi Sabun Cair di Desa Sidorejo Kabupaten Semarang. Disebutin ya sahabat tani, kalau NaOH bisa digunakan pada reaksi berupa sabun keras atau padat. Sedangkan KOH atau koh digunakan pada reaksi berupa sabun cair karena sifatnya yang mudah larut di dalam air. Artinya jangan sampai kebalik gitu ya sahabat tani. Kalau Anda mau bikin perekat JWA, maka pakainya harus koh. Karena bayangin kalau Anda misalnya pakainya NaOH, apa yang bakal terjadi coba? Jadi sabun batang nanti dia sahabat tani. Kacau ya enggak? Dan kita lanjut pada pertanyaan yang nomor 5. Pak, tolong dijawab. Pupuk sekarang kan mahal banget. Jadi kapan kita harus berhenti memberikan pupuk pada tanaman? Wah, pertanyaannya keren gitu ya sahabat tani. Kapan kita harus berhenti memberikan pupuk pada tanaman, ya enggak? Nah, saya punya tayangan ya sahabat tani buat menjawab pertanyaan yang satu ini. Silahkan disimak melalui tayangan berikut ini. Set. Bapak Ibu semuanya, pada dasarnya tanaman itu sudah bisa mencari makannya sendiri. Yang penting tersedia di dalam tanah. Masalahnya terkadang tanah kita ketersediaannya kurang, makanya kita berikan pupuk. Lalu pengertian pupuk itu apa? Makanan tambahan. Nah kayak gitu. Sudah paham belum? Pupuk itu adalah makanan tambahan. Artinya sebetulnya kalau tanah kita pun bisa menyediakan makanan dengan jumlah yang cukup, maka tidak perlu diberi pupuk. Kayak gitu. Jadi cara menghemat pupuk adalah, pertama, jangan pakai pupuk. Kan kayak gitu. Lah tanaman kita misalnya udah sehat-sehat, ngapain dipupuk? Coba Anda misalnya udah makan sepiring, banyak lagi makanan, kuahnya masih banyak lagi kuahnya, tambahin lagi nasinya, parko ada tambahin lagi, tambahin lagi. Kira-kira apa yang terjadi kalau Anda paksakan ditambah? Kira-kira besok jiun yang ada. Nah, makanan pun tidak bisa berlebihan. Jadi yang namanya makanan, semua makhluk hidup butuh
makan, tapi makan yang berlebihan jadi berbahaya. Nah, jadi seperti itu. Artinya di sini kalau Bapak Ibu semuanya sudah melihat tanaman Anda itu dapat tumbuh dengan subur, maka Anda tidak perlu memikirkan menambah pupuk, karena pengertian pupuk adalah bahan tambahan. Nah, di situ ingat. Nah, artinya gitu ya sahabat tani, dari tayangan yang sudah Anda tonton tadi, kalau tanaman Anda sudah subur, tidak menunjukkan gejala kekurangan unsur hara, maka nggak perlu lagi diberikan pemupukan. Kecuali Anda ngasihnya tuh pembenah tanah. Misal pupuk organik yang berisikan mikroorganisme perombak misalnya. Nah, itu perlu diberikan ya sahabat tani secara rutin buat menjamin tanah pertanian kita tuh sehat dan dapat tersedia unsur hara siap saji. Dan buat Anda yang belum pernah nonton bagaimana mengolah nasi menjadi pembenah tanah yang luar biasa gitu ya sahabat tani, maka ada kok di channel ini, silahkan tonton pada video yang ini. Dan kita lanjut pada pertanyaan yang ke-6. Bapak sering menyarankan pakai air hujan dalam membuat pupuk organik cair. Bisa nggak diganti dengan air mineral? Serius gitu ya sahabat tani, ini tuh pertanyaan apa ya, kocak gitu loh. Kalau Anda punya air mineral gitu ya sahabatnya, sekarang lah saya lagi lahan di pondok petani gitu loh, kasih saya aja deh tak minum gitu ya sahabat tani. Nah, jadi sudah pernah kita uji gitu ya sahabat tani, air hujan itu memiliki kandungan mineral yang terlarut dalam jumlah yang sangat-sangat kecil gitu ya sahabat tani. Sedangkan air mineral, namanya aja air mineral gitu ya sahabat tani, ya pasti ada kandungan mineralnya ya enggak. Dan kalau Anda paksakan pakai air mineral, misal Anda mau bikin perekat jadam wetting agent, maka pasti hasilnya nggak bakal maksimal gitu ya sahabat tani. Ya jadi sia-sia ya enggak. Artinya air mineral itu nggak bisa menggantikan fungsi dari air hujan atau soft water. Kecuali air AC itu bisa gitu ya sahabat tani. Nah, jadi pastikan kalau Anda mau ganti air hujan, cari air dengan TDS yang rendah, oke? Kita lanjut pada pertanyaan yang selanjutnya, nomor berapa nih? Pak, apakah benar dengan menggunakan pupuk organik bisa mengurangi separuh dari kebutuhan pupuk kimia? Oke ya sahabat tani, kita tuh sekarang hidup di zaman dimana pupuk nggak murah ya nggak? Dan kita juga hidup di zaman dimana semuanya nggak disubsidi sama pemerintah ya nggak? Tapi semua kitalah ya sahabat tani yang harus menyadari pada sektor pertanian ini sarana produksi kita harus beli ke perusahaan ya enggak. Dan ketika terjadi kenaikan bahan baku, maka otomatis perusahaan tersebut atau produsen tersebut bakal menaikkan harga juga ya enggak. Contoh deh, misal Ami Startop misalnya 5 tahun yang lalu harganya berapa? Sekarang berapa? Coba deh kita renungin dalam hati gitu ya sahabat tani. Kemudian gimana dengan hasil panennya enggak? Dari dulu gitu aja, semua bergantung pada yang namanya supply and demand. Ketika stok di pasaran itu kosong, maka harganya bakal langsung naik ya nggak sahabat tani. Tapi ketika stoknya melimpah, bahkan panen yang lagi barengan nggak gitu, maka harganya bakal turun bahkan sampai nggak karu-karuan ya nggak. Maka kitalah yang harus sebisa mungkin ya sahabat tani buat mengurangi dari biaya-biaya. Pertama, dengan kita tuh harus mengetahui fungsi dari pupuk dan juga pestisida yang kita gunakan. Dan terlebih yang nomor 2 ya sahabat tani, kita bisa mengolah sendiri sarana produksi kita, baik itu pupuk organik dalam bentuk padat dan juga cair. Dan buat Anda yang bertanya bagaimana pengaplikasian pupuk organik di lapangan, maka kita juga ada videonya loh ya sahabat tani. Maka silahkan tonton pengalaman petani kita ya sahabat tani pada video yang ini. Ya terkadang kan mungkin banyak teman-teman juga kan yang mencemooh. Soalnya kan kita bikin, wah apa mungkin bisa menyuburkan tanaman. Soalnya kan barang-barang yang kita gunakan itu seperti kayak akar bambu. Itu kan di tempat-tempat ini banyak yang tidak tahu manfaat dari akar bambu. Cuman setelah ada pengarahan dari petugas pertanian, kita coba buat, kita aplikasikan, dan sekarang hasilnya sangat memuaskan.
Dan mudah-mudahan video Q&A ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan kita ketemu lagi ya sahabat tani pada video-video lainnya di channel Penyuluh Pertanian Lapangan ini. Silahkan klik ya sahabat tani salah satu dari 2 video yang ada di bawah sini gitu ya sahabat tani, untuk terus lanjutkan menonton video di channel ini. Silahkan klik salah satu ya sahabat tani. Terima kasih. Saya Rizali Ansar, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.